Sikat mereka. Beidi pasti akan memberimu hadiah besar. Bahkan Daluo Jindan pun tidak menjadi masalah. Bai Ye berkata dengan bingung. Ketika ketiga lelaki tua berambut putih ini mendengar tentang Daluo Jindan lagi, mata mereka yang keruh penuh dengan antusiasme. Lu Yun sangat tertekan saat melihat pemandangan ini, dan berpikir, apakah ketiga orang tua ini bingung? Jika Beidi benar-benar memiliki pil emas Daluo, mengapa Bai Ye masih setengah melangkah ke alam abadi emas? Hei, lihat ke belakangmu, orang yang disebut-sebut sebagai jagoanmu sedang melarikan diri. Lu Yun menoleh dan melihat pantat putih besar Bai Ye dan berkata, apa? Bagaimana mungkin? Ketiga lelaki tua itu menoleh ke belakang dan melihat pemandangan yang sama seperti Lu Yun. Sebelum mereka bertiga sempat menoleh ke belakang, mereka merasakan sakit yang menusuk di leher, pandangan mereka mulai kabur, dan ketiganya langsung terjatuh. Kamu tahu kamu sedang melarikan diri sekarang. Bukankah ini sudah sedikit terlambat? Bisikan itu terdengar lagi di telinga Bai Ye, dan ketika dia melihat ke belakang, dia berkeringat dingin. Ada rasa sakit yang menusuk di tenggorokannya, dan rasa tercekik langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Sebuah tangan yang kuat menjepit leher Bai Ye seperti besi. Bei, Tuan Beidi, selamatkan aku. Bai Ye berteriak sekuat tenaga. Tunggu saja di bawah dengan tenang. Aku akan segera menurunkan Beidi dan menyatukan kembali kalian semua. Lu Yun berkata dengan kejam, perlahan memberikan kekuatan dengan jari-jarinya. Tidak peduli seberapa keras Bai Ye berjuang, semuanya sia-sia. Tepat ketika Bai Ye hendak melangkah ke pintu kematian, sebuah bayangan muncul samar-samar dari belakangnya. Lu Yun, saudaraku, jiwa yang sangat kuat akan datang, dan kemungkinan besar itu adalah Beidi. Jantung Lu Yun berdebar kencang, berpikir bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk diungkap. Dia tidak bisa membiarkan Beidi tahu bahwa dia telah kembali ke negeri angin barat, jika tidak pihak lain pasti akan menggunakan nyawa Long Kenon dan yang lainnya untuk memaksa dia untuk tunduk. Saat Beidi menjadi ekstrim, Long Dapao dan lainnya mungkin akan kehilangan nyawa. Api aneh muncul, dan Lu Yun langsung berubah menjadi biksu. Tidak lain adalah Xuan Wu yang telah mempersulitnya di negeri Donglai. Saat ini, bayangan Beidi muncul. Melihat pemandangan ini, dia mengerutkan kening, Xuan Wu. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu menyerang bangsaku? Orangmu, aku benar-benar tidak mengenal bangsaku sendiri. Aku tidak menyangka dia benar-benar milikmu. Hehe. Lu Yun berpura-pura terkejut dan berkata, kupikir anak kecil ini berbohong padaku. Kamu kentut, tidak ada seorang pun di seluruh dunia atas yang tahu bahwa Bai Ye adalah orang Beidiku. Xuan Wu, kenapa kamu tidak tinggal di negeri Donglai dan pergi ke negeri angin barat? Dan kamu juga menyerang bangsaku, apa niatmu? Kata Beidi dengan ekspresi dingin. Sudah cukup banyak hal buruk yang terjadi akhir-akhir ini, tapi saya tidak menyangka Xuan Wu akan ikut campur lagi. Lu Yun tertawa dan berkata, jangan marah. Jangan marah, bukankah aku bercanda denganmu, seperti kehilangan kesabaran. Marah, kamu berani mencekik leher anak buahku hari ini, dan besok kamu akan duduk di atas kepalaku dan sial. Apa menurutmu aku harus marah? Beidi berkata dengan gigi terkatup. Apa yang kamu bicarakan? Beidimu yang agung, apakah kamu masih takut kalau aku bukan biksu? Lu Yun bercanda, lalu kenapa kamu tidak segera melepaskan leher laki-lakiku? Beidi menatap Bai Ye, yang wajahnya pucat dan matanya mulai berputar, lalu berkata. Oh, aku hampir lupa jika kamu tidak memberitahuku. Lu Yun berkata sambil tersenyum. Tapi bukannya menunjukkan niat untuk melepaskan tangan Bai Ye, dia mulai mengencangkan cengkeramannya. Mata Bai Ye membelalak dan dia ingin meminta bantuan, tapi karena tenggorokannya diremas erat oleh Lu Yun, dia tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali. Klik, Bai Ye memiringkan kepalanya, dia sudah mati. Oh, aku semakin tua, tangan dan kakiku agak berkedut. Kamu seharusnya bisa mengerti, Beidi. Lu Yun berkata dan melepaskan tangannya, bahkan mengusapkannya ke tubuhnya dengan ekspresi jijik. Xuan Wu, kamu mencari kematian, Beidi berteriak dengan marah. Kenapa kamu berteriak begitu keras? Aku tidak bermaksud begitu. Lu Yun berkata dengan percaya diri, lagi pula, siapa yang membuat adikmu ini begitu rapuh? Jika aku mengerahkan kekuatan apapun, aku akan bersendawa. Kamu, oke, bagus sekali, Xuan Wu, tunggu saja, saat aku pulih dari cederaku, aku akan datang ke kuil Zunbo secara langsung dan memenggal kepalamu untuk digunakan sebagai pispot. Cedera apa? Oh, aku sudah tua bodoh, aku hampir lupa kalau kamu tidak melakukan apa-apa. Ini penyakitnya, sejujurnya, Beidi, daripada hidup dalam kesakitan seperti itu, lebih baik mati. Lu Yun sepertinya memiliki kecenderungan untuk tidak membuka atau mengambil pot apapun. Tidak, saya belum selesai berbicara. Lalu dia diganggu oleh Beidi. Xuan Wu, dasar bajingan tua, tunggu saja aku akan memotong bajinganmu menjadi beberapa bagian. Beraninya kamu mengancamku. Tuan, aku harus membiarkan penyakitmu menyebar ke seluruh dunia atas. Berbicara tentang ini, Lu Yun menengadah ke langit dan berteriak, maaf. Menurut sumber yang dapat dipercaya, Beidi adalah seorang kasim surgawi, dan dia tidak akan melakukannya. Karena berkah energi spiritual, suara Lu Yun tidak hanya terdengar di seluruh negeri angin barat. Sungguh berlebihan, tapi setidaknya makhluk dengan radius ratusan kilometer bisa mendengarnya dengan jelas. Xuan, Wang Ba, kamu mencari kematian. Beidi meraung dengan api di matanya. Dia sebenarnya melancarkan serangan terhadap Lu Yun dalam bentuk hantu.
Kalian pasti tahu kalau ini negeri angin barat, dan jenazah Beidi ada di negeri Beihan. Jarak antara keduanya setidaknya ratusan juta kilometer. Bahkan jika Sun Daseng datang dan menjatuhkannya, itu sudah cukup untuk mencekiknya. Semakin jauh jaraknya, semakin besar beban yang dikonsumsi jiwa saat melancarkan serangan mantra. Baru saja ketika Beidi melepaskan mantra, konsumsi energi spiritual mencapai 20 kali lipat. Terlihat betapa marahnya Beidi hingga mencapai titik nekat. Menghadapi mantra yang dikeluarkan oleh Beidi, Lu Yun tidak mengelak, juga tidak memilih untuk melawan, lagi pula, gerakan ini mengungkap rahasianya. Meskipun dia terlihat seperti Xuan Wu, dia tidak mengetahui satupun gerakan Buddhis. Jika ini untuk membuat mantra lain, bukankah itu sama dengan memberitahu Beidi bahwa dia berpura-pura? Dia mengadakan pertunjukan secara keseluruhan, dan karena dia siap memfitnah Xuan Wu, dia akan memfitnahnya sampai akhir. Melihat serangan itu berhasil, Beidi ingin memanfaatkan kemenangan tersebut dan mengejarnya, namun jiwa yang tersimpan di tubuh Bai Ye telah habis, dan ia hanya bisa menyaksikan pemandangan di depannya menjadi kabur hingga menghilang. Di negeri dingin utara, di istana kristal es. Ah! Beidi meraung, dan seluruh langit langsung tertutup awan gelap, dengan bulu angsa dan salju tebal beterbangan di udara. Sialan, 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 engah. Seteguk besar darah muncrat dari mulutnya, menodai lantai es menjadi merah. Ki dan darah menyerang jantung. Beidi, ada apa denganmu? Suara-suara prihatin datang dari bayangan singgasana es. Waktu yang tepat, ikuti aku ke Donglai, negeri Donglai. Negeri angin barat, di kota Sishu. Dua sosok yang menyembunyikan sosok mereka di bawah saku hitam berjalan ke loteng terbuka. Saat mereka berdua masuk, pintu loteng tertutup dengan bunyi berderit. Dan tergantung di atap loteng ini ada sebuah plakat berbingkai emas dengan 3 kata tertulis di atasnya, Menara Tiandi. Pejalan kaki yang lewat berhenti di depan loteng dan mengobrol dengan orang-orang di sekitar mereka tentang keraguan mereka. Ada apa di gedung Tiandi hari ini? Belum genap 1 jam dibuka pagi ini. Kenapa ditutup lagi? Siapa tahu, itu pasti ada hubungannya dengan 2 orang yang baru saja masuk. Pernahkah kamu mendengar tentang apa yang terjadi tadi malam? Itu. Aku pernah mendengarnya, bukankah karena Beidi tidak mengangkatnya? Bukan ini. Ini adalah dunia rahasia sekte dan Xia yang menyebabkan banyak keributan dalam 2 hari terakhir. Menurut orang-orang yang keluar, semua orang ditipu oleh Dan Bai. Saat aku hendak menemukannya untuk menyelesaikan masalah, saya menemukan bahwa bangunan itu kosong. Saat ini, seseorang bahkan telah mengeluarkan perintah hadiah di Menara Tiandi, menawarkan hadiah kepada 2 bersaudara Dan Bai dan Dan Xing. Petik 2. Mungkinkah kedua orang ini adalah pertapa ulung yang tertarik dengan hadiahnya? Itu sebabnya Menara Tiandi menerima mereka secara tertutup. Jika kamu ingin mengatakannya seperti itu, maka aku lebih cenderung percaya bahwa 2 orang yang baru saja masuk adalah 2 bersaudara Dan Xing dan Dan Bai. Mustahil. Menurut apa yang kamu katakan, bukankah mereka sedang menjebak diri mereka sendiri? Itu salah. Sekarang seluruh negeri angin barat sedang mencari kedua orang ini, dan hanya Menara Tiandi yang bisa mengirim mereka keluar secara diam-diam. Tentu saja, harga yang harus dibayar pasti sesuatu yang tidak dapat kita percayai. Dibandingkan hiruk-pikuk di luar loteng, bagian dalam loteng cukup sepi. Keharumannya yang ringan menyentuh lubang hidung Anda, membuat Anda merasa rileks dan bahagia. Pemilik, kenapa kamu datang ke sini diam-diam? Orang yang bertanggung jawab atas menara langit dan bumi di sini berlutut dengan hormat di tanah. Dan yang duduk di kursi di depannya adalah Ping Sui, pemilik gedung di sisi terang Menara Tiandi. Beraninya kamu, saya masih perlu melaporkan kepada Anda rencana perjalanan tuan rumah. Sebelum Ping Sui dapat berbicara, penjaga yang berdiri di samping berbicara terlebih dahulu. Ya, penjahatnya bersikap kasar. Tuan, apa perintahmu untuk datang ke sini kali ini? Kata orang yang berbicara tentang Menara Tiandi di sini. Penjaga di samping Ping Sui mengeluarkan sepotong perkamen dari lengan bajunya, melemparkannya ke pembicara, dan berkata, dalam 1 hari, biarkan isi perkamen ini menyebar ke seluruh negeri angin barat. Orang yang berbicara tentang Tiandilou mengambil perkamen di tanah dan melihatnya, dan wajahnya tiba-tiba kehilangan warna karena ketakutan. Tuhan, maafkan aku. Jika ada sesuatu yang membuatmu tidak bahagia, tolong katakan saja. Tidak perlu menyiksamu seperti ini. Lakukan saja apa yang diperintahkan kepadamu, dan aku akan memastikan bahwa kamu aman dan sehat. Inilah yang dikatakan orang dewasa di atas. Jika kamu tidak berani menuruti, tidak akan ada lagi tempat bagimu di seluruh dunia atas. Ping Sui meninggalkan sepatah kata pun lalu berdiri dan pergi. Penjaga di sebelahnya mendatangi pembicara Menara Tiandi dan berbisik di telinganya, jangan khawatir. Negeri angin barat sangat jauh dari kekuatan Beihan, apa yang kamu takutkan? Dan di pagi hari kamu pasti sudah mendengarnya, kan? Aku mendengarnya. Xuan Wu, kepala biara kuil Zunbo di Donglai, tidak hanya membunuh tangan kanan Beidi, Bai Ye, tetapi juga secara terbuka memprovokasi Beidi. Orang tersebut terus menganggukkan kepalanya dan berkata, tampaknya Menara Tiandi kita dan Beidi sangat dekat. Faktanya, orang dewasa di belakang Menara Tiandi kita selalu ingin melepaskan kendali Beidi, jadi masalah ini adalah pertanda yang sangat baik. Ingatlah untuk tidak meninggalkan jejak. Jangan sampai tertangkap oleh ekornya. Jika Anda melakukannya dengan baik, Anda pasti akan mendapatkan banyak hadiah, dan Anda bahkan mungkin dipromosikan menjadi pembicara di West Wind Land cabang Tiandilou.
Kerja bagus. Jangan mengecewakan tuan rumah. Petik 2. Kata-kata penjaga itu secara bertahap menghilangkan rasa takut di hati pembicara dan menggantikannya dengan keserakahan yang tak ada habisnya. Jangan khawatir, saya pasti akan memenuhi harapan Anda dan pemiliknya, kata pembicara menara Tiandi. Melihat ini, Lu Yun tersenyum dan pergi dengan puas. Ya, penjaga ini berpura-pura menjadi Lu Yun. Dan isi perkamen tadi adalah berita tentang Bei Dibuju. Lu Yun tidak bercanda ketika dia mengatakan dia ingin Bei Dibuju menyebar ke seluruh dunia atas. Oleh karena itu, ia sengaja menunda keberangkatannya 1 hari hanya karena masalah ini, yang menunjukkan betapa prihatinnya Lu Yun terhadap hal ini. Setelah penipuan Lu Yun, dengan pengaruh menara Tiandi, sebelum matahari terbenam, pada dasarnya tidak ada seorang pun di negeri angin barat yang mengetahui tentang Bei Dibuju. Lu Yun melakukan ini tidak hanya untuk membalas Bei Di, tetapi juga untuk melindungi Liu Yaner dan Deng Tusi. Jika itu tidak benar-benar diperlukan, berdasarkan reputasi Bei Di saat ini di negeri angin barat, gadis ini mungkin tidak akan pernah menginjakan kaki di negeri ini lagi. Jika tidak, opini publik tidak akan mematahkan tulang punggungnya. Di pintu masuk pavilion, Ping Sui sudah lama menunggu. Apakah kamu sudah melakukan semua hal yang ditugaskan padamu? Lu Yun bertanya. Ya, Guru, semua harta karun dan batu spiritual di gedung langit dan bumi ini ada di dalam cincin penyimpanan ini. Karena itu, Ping Sui menyerahkan segenggam besar, setidaknya 10 atau 20 cincin penyimpanan, kepada Lu Yun. Ketika Lu Yun menyihir si pembicara, Ping Sui tidak diam. Mengikuti instruksi Lu Yun, dia mengosongkan semua harta di gedung Tiandi ini, dengan halus menyebutnya, mengganti yang lama dengan yang baru. Adapun kapan yang baru ini akan tiba, itu tergantung suasana hati Lu Yun. Jika suasana hati Anda sedang baik, itu akan memakan waktu 2 hari, jika suasana hati Anda sedang buruk, itu akan memakan waktu 2 hari lagi. Mengenakan tudung, dia membuka pintu menara Tiandi, dan ada banyak orang di luar. Lu Yun sangat terkejut. Pada saat itu, Lu Yun mendapat ilusi bahwa zombie sedang mengepung kota. Apa yang kamu lakukan? Cepat keluar dari sini. Keluar dari sini. Ayo pergi bermain. Orang yang membicarakan menara Tiandi ini berteriak keras. Dia membujuk kerumunan untuk membubarkan diri, dan kemudian berkata dengan ekspresi hormat, tuan rumah dan pria ini. Selamat jalan. Ping Sui mengangguk, dan terbang ke langit bersama Lu Yun, lalu pergi. Haha, tahukah kamu bahwa dia tidak hanya memberi kita uang, dia juga harus berterima kasih kepada kita. Lu Yun berkata dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. RH sudah lama tercengang dengan tindakan centil Lu Yun. Bukankah ini sama dengan membiarkan anjing Tiandi Lou dan Bei Di menggigit anjing? Saat ini, dua kekuatan yang memiliki hubungan baik dengan Bei Di adalah Kuil Zunbo dan Menara Tiandi di Donglai. Sekarang mereka semua akan dipisahkan dari Bei Di. Hubungan yang dipertahankan Bei Di selama ribuan tahun dihancurkan dalam 1 hari oleh Lu Yun tanpa usaha apapun. Jika RH adalah Bei Di, dia akan sangat marah. Dan pemrakarsa semua ini, Lu Yun, meregangkan tubuhnya dan berkata dengan ekspresi berbahaya dan puas di wajahnya, saya harap Bei Di tidak mengecewakan niat baik saya. Di dataran sepi, beberapa makhluk mirip rusa dan kuda sedang menggerogoti beberapa rumput di tanah. Tiba-tiba sebuah anak panah tajam melesat dari kejauhan dan tepat mengenai kepala salah satu dari mereka. Anak panah tajamnya bahkan menembus seluruh kepala makhluk ini, namun makhluk ini tetap merumput dengan kepala tertunduk tanpa ada insiden. Pemandangan itu terlihat sangat aneh. Digundukan di kejauhan, pemburu yang melihat pemandangan ini meletakkan busur berburunya dengan marah dan pergi sambil mengutuk, ini Fatamorgana yang lain. Ini sudah merupakan Fatamorgana ke-10 yang saya temui bulan ini. Foto jika ini terus berlanjut, kapan kita akan menjadi mampu menghemat sumber daya binatang yang cukup untuk memasuki kota Zhongsu? Pemuda yang makan daging kering di sampingnya tersenyum dan menghibur, jangan berkecil hati. Saudara Song, masih ada kesempatan. Xiao Yun, aku tidak mencoba mematahkan semangatmu, jangan terlalu optimis. Sebentar lagi kamu akan lelah oleh Fatamorgana yang membosankan ini. Saat itu kamu akan menjadi seperti aku. Jika kamu memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Kata Song Yuntian sambil tersenyum pahit. Lu Yun menggaruk kepalanya dan berhenti berbicara, dia mengikuti Song Yuntian dan terus berlari tanpa tujuan di tanah terpencil. Namun hingga matahari akan terbenam, tidak ada kelompok binatang buas kedua yang ditemukan. Aduh, hari ini adalah hari tanpa hasil. Song Yuntian berkata dengan depresi, ayo pergi. Xiao Yun, kembali ke tempat berkumpul. Setelah perjalanan panjang lainnya, kami akhirnya sampai di tempat yang disebut tempat berkumpul sebelum matahari terbenam. Meskipun mereka berdua berlari kembali, seluruh tubuh mereka mengepul, tetapi bertentangan dengan pemandangan ini, seluruh tubuh Song Yuntian dan Lu Yun tertutup es. Segera setelah saya berjalan, seluruh tubuh saya mengeluarkan bunyi klik. Dia berdiri diam selama 3 detik dan seluruh tubuhnya membeku. Beberapa bangunan bata bobrok, dikelilingi api kecil yang hampir padam sedetik berikutnya. Selusin pria kuat yang berpakaian mirip dengan Song Yuntian mengelilingi api, tampak mengobrol. Melihat Song Yuntian dan Lu Yun kembali, mereka semua menyapa. Lagu lama, bagaimana panen hari ini? Apakah saku celanamu menggembung sehingga kamu bahkan tidak bisa memasukkannya ke dalamnya? Kamu pulang terlambat. Salah satu pria kuat itu bercanda. Tapi persetan, aku tidak menemukan apapun. Kantong celanaku lebih bersih dari wajahku. Memang benar aku bertemu Fatamorgana 2 kali. Song Yuntian mengutuk dan duduk di samping api. Embun beku di wajah dan rambutnya mulai sedikit mencair.
Lu Yun, sebaliknya, hanya bisa berdiri lebih dekat ke api seperti orang-orang yang berdiri di sampingnya. Bagi pendatang baru seperti dia yang baru datang setiap bulannya, perawatan ini sudah cukup bagus. Tapi Lu Yun tidak peduli. Bagaimanapun, meski wajahnya pucat karena kedinginan, nyatanya tidak terjadi apa-apa. Ikan yin yang dan api aneh di tubuhnya bukanlah seorang vegetarian. Jika Anda bahkan tidak bisa menahan hawa dingin, Anda sebaiknya menggigit ekor Anda dan bunuh diri. Namun, Lu Yun tidak menggunakan ikan yin yang dan api aneh. Bagaimanapun, dia masih memahami alasan mengapa orang biasa tidak bersalah dan memiliki batu giok itu bersalah. Sebelum dia memahami situasinya, secara gegabah memperlihatkan kekuatan dan kartu asnya hanya akan membawa masalah yang tidak perlu baginya. Inilah yang tidak ingin dilihat Lu Yun, dan itu juga alasan mengapa dia mengikuti Song Yuntian selama lebih dari 20 hari berturut-turut. Lu Yun juga senang mendengarkan orang-orang kasar ini duduk bersama dan bersenang-senang. Namun suasana ketidakpastian ini tidak berlangsung lama. Saat api di tengah mulai berkobar, orang-orang kasar ini memasuki rumah-rumah kumuh beratap genteng itu dengan sangat bijak. Rumah beratap genteng seluas 7 atau 8 meter persegi bahkan perlu menampung 70 atau 80 orang. Semua orang ibarat muatan, berdesakan rapat. Apalagi berbalik, tangan pun tidak bisa digerakkan tempat berkumpulnya ditampung. Mereka yang tidak bisa masuk ke dalam rumah beratap genteng bobrok hanya bisa dibekukan hidup-hidup dan diubah menjadi patung es. Pendatang baru seperti Lu Yun, meskipun mereka masuk ke dalam rumah beratap rusak, harus ditempatkan dekat dengan dinding dan menggunakan tubuh mereka untuk memblokir dinding yang bocor. Lu Yun berada pada hari ke-23 di Pulau Zongzu ini. Dia telah melihat ratusan orang mati kedinginan. Adapun aturan yang disebut Pulau Zongzu, dia hampir memahaminya. Di Pulau Zongzu ini, terdapat kota Zongzu. Hanya dengan berburu binatang buas di pinggiran dan mendapatkan 100 sumber binatang buas, seseorang dapat masuk. Saat itulah Anda benar-benar memasuki Zongzu. Namun, sumber binatang ini sangat sulit diperoleh, dan tingkat ledakannya sangat rendah. Ratusan binatang bahkan mungkin tidak memiliki sumber binatang. Selain itu, kekuatan serangan binatang ini sangat kuat, dan rata-rata mereka berada pada tingkat kesempurnaan agung alam surgawi Tai. Bahkan ada pemimpin binatang yang kekuatannya bisa mencapai level setengah langkah negeri dongeng emas. Ditambah dengan sifat berdarah dan rasa kerjasama dari binatang itu, hal ini jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada manusia. Selain itu, ada fenomena fatamorgana yang ditemui pada siang hari. Fatamorgana di Pulau Zongzu berbeda dengan yang diketahui Lu Yun sebelumnya. Benda ini tidak bisa lagi dikatakan sebagai proyeksi. Binatang yang keluar dari fatamorgana ini tidak hanya super agresif, tapi juga sama sekali tidak menyadari rasa sakit. Itu benar-benar boneka perang. Itu sebabnya situasi Song Yuntian pada siang hari diturunkan. Dia pertama kali menembakkan anak panah dengan busur dan anak panah untuk melihat apakah itu fatamorgana. Ini sangat mengurangi biayanya. Lagi pula, jika Anda melihat sekelompok binatang buas dan bergegas bertarung, tetapi pada akhirnya Anda menemukan bahwa mereka semua hanyalah fatamorgana, keranjang bambu tidak hanya akan kosong, Anda bahkan mungkin terluka, dan Anda harus tinggal di tempat berkumpul untuk memulihkan diri selama 4 atau 5 hari. Anda harus tahu bahwa tempat berkumpul ini tidak gratis untuk ditinggali orang. Anda harus membayar satu sumber binatang setiap bulan, jika tidak, orang-orang di seluruh tempat berkumpul akan bersatu untuk mengusir atau melenyapkan mereka. Dan hal ini telah menyebabkan banyak transaksi curang. Sumber-sumber binatang yang diserahkan ditukar dengan orang-orang di kota Zongzu dengan api yang dapat menjaga fondasi tempat berkumpul, yaitu api yang padam di tengah-tengah tempat berkumpul. Dengan benda itu dan rumah-rumah beratap genteng yang lusuh ini, tidaklah cukup bagi mereka untuk berubah menjadi patung es di malam yang dingin ini. Keduanya sangat diperlukan. Ada banyak sekali tempat berkumpul seperti ini di seluruh Pulau Zongzu. Sedangkan bagi pendatang baru seperti Lu Yun, tempat berkumpulnya akan lebih toleran dan memungkinkan mereka hidup gratis selama sebulan. Bagaimanapun, setiap tempat berkumpul perlu menambah tenaga baru setiap saat untuk mencegah korban jiwa dan kepergian yang tidak pasti. Namun toleransi ini hanya terbatas pada akhir bulan kedua, jika sumber binatang tersebut tidak dapat diserahkan pada saat itu. Hanya ada 2 hasil yang menunggu mereka, satu dibekukan menjadi patung es, dan satu lagi dibunuh oleh orang lain di tempat berkumpul. Setelah malam hening, cahaya fajar menyinari tanah terpencil ini, membawa kehidupan pada tanah beku yang tak bernyawa ini. Lu Yun keluar dari rumah beratap genteng bobrok. Ini adalah hari ke-24-nya di sini. Dalam 1 minggu, rompi pemulanya akan dilepas. Xiao Yun, di mana tintanya? Ayo pergi. Song Yuntian melambai pada Lu Yun dan berkata. Tapi Lu Yun tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Song. Terima kasih telah menjagamu hari ini. Saya ingin mencobanya sendiri. Song Yuntian tertegun dan berkata sambil tersenyum, anak nakal. Apakah menurutmu Saudara Song menahanmu? Itu tidak mungkin, kata Lu Yun. Pergi, bocah. Hati-hati di jalan, jangan biarkan aku melupakanmu di malam hari. Song Yuntian menepuk bahu Lu Yun dan berkata. Secara tidak sengaja, dia memasukkan tangannya ke dalam saku Lu Yun dan mengeluarkannya dalam sekejap. Orang-orang kuat di samping bercanda, yo yo yo. Lagu lama tidak bisa melepaskan kekasih kecilnya. Persetan dengan ibumu. Song Yuntian menjawab tanpa ada tanda-tanda kelemahan, ibumu adalah satu-satunya yang ada di hatiku. Semua orang tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini, siapa tahu itu hanya lelucon. Kemudian mereka berpencar seperti burung dan binatang dan pergi ke arah yang berbeda. Ada yang berburu bersama dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 orang, dan ada juga yang penyendiri seperti Lu Yun dan Song Yuntian.
Di antara mereka ada seorang pria berjubah hitam, melihat ke arah kiri Song Yuntian sambil tersenyum. Mangsa hari ini ditentukan adalah kamu. Pria di sebelahnya segera melaporkan informasi rinci tentang Song Yuntian. Song Yuntian. Kesempurnaan luar biasa alam abadi Taitian, dia telah datang ke tempat berkumpul ini selama 23 tahun, dan dia memiliki setidaknya 40 atau 50 sumber binatang buas di tangannya. Oke, itu dia. Bunuh dia, dan kita akan memiliki cukup sumber binatang untuk memasuki kota Zhongzhou dan menyelesaikan uji coba. Kata pria berjubah hitam. Percakapan antara kedua orang ini tentu saja tidak luput dari benak Lu Yun, dan informasi tentang kedua orang ini dengan cepat muncul di benak Lu Yun. Kedua orang ini datang 5 hari lebih awal darinya. Mereka menyendiri dan pada dasarnya tidak berkomunikasi dengan orang lain. Bahkan jika mereka mati di alam liar, tidak ada yang akan menyebut mereka. Namun belakangan ini angka kematian di tempat berkumpul ini memang terbilang tinggi. Hampir setiap hari orang keluar dan tidak pernah kembali. Namun, meski yang meninggal bukanlah pendatang baru, namun mereka semua adalah orang-orang yang pengalamannya hanya 1 atau 2 tahun, sehingga tidak terlalu menarik perhatian banyak orang. Sepertinya mereka yang tidak bisa kembali setiap hari mati bukan dari mulut binatang buas, tapi dari tangan kedua orang ini. Lu Yun bergumam. Kristal biru yang dimasukkan Song Yuntian ke dalam sakunya barusan membeku di tangannya. Song Yuntian menganggap apa yang dilakukannya sangat cerdik, namun nyatanya cara kikuk ini dilihat oleh banyak orang yang hadir. Di antaranya adalah duo berjubah hitam. Dan kemungkinan besar inilah alasan mengapa kedua orang ini mengincar Song Yuntian. Karena kristal biru ini dapat memindahkan orang ke tempat berkumpul terdekat, ini adalah sarana penyelamatan nyawa yang nyata. Nilai setiap kristal biru adalah sekitar 10 keping sumber binatang, dan hampir semua orang seperti Song Yuntian memilikinya. Sekarang Song Yuntian memberikan kristal biru ini kepada Lu Yun, yang menunjukkan kepeduliannya terhadap Lu Yun, seorang junior. Karena kamu memperlakukanku seperti ini, aku, Lu Yun, tentu saja tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun. Lu Yun bergumam di mulutnya, dan sosoknya benar-benar menyatu dengan lingkungan sekitar. Diam-diam mengikuti Song Yuntian. Waktu berlalu sangat cepat, dan dalam sekejap mata sudah tengah hari. Song Yuntian juga sangat tidak beruntung. Dia menemui Fata Morgana setidaknya sekali kemarin pagi, tetapi dia tidak menemukan apapun hari ini. Bahkan Lu Yun harus menyesali karena Song Yuntian tidak memiliki atribut pensil alis. Saya akhirnya mengerti mengapa begitu banyak pendatang baru menghindarinya. Tampaknya hal itu tidak berdasar. Pada saat ini, Song Yuntian sedang bersandar di belakang gundukan tanah, mengunyah daging kering dengan depresi, dan mengeluh, sialan. Di mana binatang-binatang ini bersembunyi? Dia sama sekali tidak menyadari bahwa ada 2 kelompok orang yang mengawasi setiap gerakannya. Namun, Lu Yun juga mengagumi kesabaran kedua pria berjubah hitam itu. Sepanjang pagi telah berlalu tanpa sedikit pun niat untuk mengambil tindakan. Lu Yun bahkan ragu apakah kedua orang itu telah mengalihkan perhatian mereka untuk sementara. Ada ratusan kilometer di sekitar Neima, belum lagi sosok manusia, bahkan 2 sosok binatang, jadi segera ambil tindakan. Aku telah menghabiskan semua bungaku menunggumu. Tapi ini pendapat Lu Yun. Hanya ada sedikit orang di seluruh alam atas yang bisa menandingi kekuatan jiwanya. Anda pikir semua orang adalah Anda. Dengan kekuatan jiwa yang begitu kuat, ia dapat memindai ratusan kilometer dengan sekali pandang. Jika kedua jubah hitam ini mampu, mereka masih bisa melakukan pembunuhan dan penjarahan, dan mereka tidak akan seperti kue panas di tempat berkumpul itu. Tidak apa-apa jika kedua orang ini tidak mengambil tindakan, tapi mereka tetap seperti hiena, menempel di punggung mereka. Apakah Anda ingin menunggu Song Yuntian melarikan diri dan mati? Jika kedua pria itu tidak terjatuh begitu erat, Lu Yun pasti berencana untuk menyerang lebih dulu meskipun jarak mereka ratusan meter. Saat matahari terbenam, Song Yuntian berencana untuk kembali ke rumah. Kedua pria berjubah hitam itu akhirnya mengambil tindakan. Apa yang ingin kamu lakukan? Melihat kedua pria itu datang dengan niat buruk, Song Yuntian dengan hati-hati mengeluarkan busur berburu di belakangnya dan mengarahkannya ke salah satu dari mereka. Apa yang tidak akan kamu lakukan? Biarkan aku menggunakan sumber binatang buas di dalam dirimu. Kata pria terkemuka berjubah hitam. Oh, mudah untuk mengatakannya, tapi kamu harus bertanya padaku apakah busur berburu di tanganku akan menjawab terlebih dahulu. Mengatakan ini, Song Yuntian menarik tali busurnya. Hanya terdengar suara menembus udara, dan 2 anak panah tajam ditembakkan ke arah 2 pria berjubah hitam. Meskipun kedua anak panah tajam ini sangat cepat, mereka dengan mudah dihindari oleh pria berjubah hitam. Tapi yang Lu Yun tidak mengerti adalah kedua pria itu tidak menyerang Song Yuntian dan masih berdiri di tempat mereka berada. Apakah kedua orang ini mencoba memakan semua anak panah saudara Song dan kemudian pergi berperang? Namun tak lama kemudian, Lu Yun menyadari ada yang tidak beres. Saat matahari terbenam, suhu turun. Tubuh Song Yuntian mulai membeku, dan cara dia menarik busur menjadi kaku. Namun pergerakan kedua pria berjubah hitam ini masih fleksibel dan tidak terpengaruh sama sekali oleh suhu yang sangat dingin. Ternyata inilah kartu truf kedua pria berjubah hitam ini. Sepertinya aku kedinginan, kata salah satu jubah hitam. Jie, aku memintamu untuk menyerahkan sumber binatang itu dengan jujur, dan jika dia tidak mendengarkan, maka aku tidak punya pilihan selain memintanya mati. Menyadari ada yang tidak beres, Song Yuntian ingin melarikan diri, tapi sudah terlambat. Lengannya masih bisa bergerak, tapi kakinya benar-benar membeku. Jika digerakkan dengan paksa, kemungkinan besar kaki Anda akan langsung patah. Mati, salah satu pria berjubah hitam bergegas menuju Song Yuntian dengan sosok hantu.
Song Yuntian mengobrak-abrik sakunya, sepertinya mencari sesuatu. Berhentilah mencarinya. Kristal teleportasimu telah diberikan kepada pemula yang tidak berguna itu. Karena itulah kami mengincarmu. Pria berjubah hitam lain yang berdiri di sana berkata. Pada saat ini, pria berjubah hitam yang datang ke arah Song Yuntian telah mencapainya, memegang cakar di tangan kirinya dan meraih tenggorokannya. Dia pasti akan membunuhnya dengan satu pukulan. Tapi sepasang tangan yang kuat tiba-tiba keluar dari ketiak Song Yuntian, seperti ular berbisa, dan memimpin untuk memukul wajah pria berjubah hitam itu. Kekuatan besar itu langsung menghempaskan pria berjubah hitam itu. Kalian tidak keberatan jika aku datang untuk bersenang-senang. Sebuah suara hangat bergema di telinga ketiga orang itu. Tampaknya familiar namun sangat aneh. Wei Hao. Dari mana datangnya wanita jalang buta itu? Pria berjubah hitam yang dipukul oleh Lu Yun bangkit dari tanah dan meraung dengan marah. Song Yuntian ingin melihat ke belakang dan melihat siapa yang melakukan gerakan tiba-tiba itu, tetapi lehernya sudah membeku. Dia tidak bisa berbalik sama sekali. Tidak hanya itu, udara yang sangat dingin bahkan telah menembus perisai auranya dan mulai menembus seluruh meridiannya. Lu Yun awalnya berpikir untuk membuat Song Yuntian pingsan dan memasukkannya ke dunia Flame Mountain, tetapi setelah memeriksa situasi pihak lain, Lu Yun menolak rencana ini. Karena dia takut jika disayat dengan pisau, Song Yuntian tidak akan pingsan, melainkan seluruh tubuhnya akan hancur berkeping-keping seperti kaca. Maka penantiannya seharian penuh akan sia-sia. Ingat, namaku Suke, kamu berhutang budi padaku. Lu Yun merendahkan suaranya dan berbicara di telinga Song Yuntian. Kemudian dia mengeluarkan kristal teleportasi dari cincin penyimpanan dan langsung menghancurkannya. Pusaran biru muda muncul di depan Song Yuntian. Lu Yun mendorong punggungnya sedikit, dan tubuh Song Yuntian jatuh ke pusaran teleportasi. Saat ekor biru muda menghilang ke langit malam, hanya Lu Yun dan dua pria berjubah hitam yang tersisa di dataran terpencil. Bajingan, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Pria berjubah hitam yang dipukul oleh Lu Yun berteriak dengan marah. Hei, apakah kamu lupa apa yang aku katakan? Jangan biarkan emosimu mendominasi kamu. Sepertinya kamu tidak mendengarkan sepatah kata pun. Pria berjubah hitam itu tidak melihat ke arah Lu Yun, tetapi berkata seorang dewasa sikap yang diajarkan pria lain berjubah hitam. Tapi bos, pria berjubah hitam bernama Hei masih ingin berdebat, tapi disela oleh pria berjubah hitam lainnya, tentu saja dia merusak perbuatan baik kita dan pantas mati. Tapi itu urusannya, dan dia tidak bisa mengendalikan emosinya, itu milikmu bisnis, mengerti? Ya, aku menyadari kesalahanku, kata Hei. Jika Anda mengetahui kesalahan Anda dan dapat memperbaikinya, tidak ada kebaikan yang lebih besar. Pria berjubah hitam lainnya berkata sambil melihat ke arah Lu Yun, bajingan. Karena kamu melepaskan mangsaku, kamu akan menjadi makan malam hari ini. Bisakah kamu berbicara dengan normal? Jangan bodoh, Lu Yun berkata tanpa berkata-kata. Bajingan, mencari kematian. Hei meraung dan bergegas menuju Lu Yun. Kali ini Lu Yun akhirnya mengerti mengapa pria berjubah hitam ini kebal terhadap cuaca dingin yang ekstrim. Ada dua kelompok api biru samar yang menyala di matanya. Sepertinya ada api hewan yang kuat atau bahkan api aneh di tubuhnya. Hal ini membuat Lu Yun sedikit bersemangat. Awalnya dia mengira hari ini akan sia-sia, tapi dia tidak menyangka akan ada keuntungan yang tidak terduga. Meskipun nyala api pada pria berjubah hitam ini tidak dapat memberikan perbaikan besar apapun pada api aneh ikan yin yang, sekecil apapun lalatnya, ia tetaplah daging. Hei, yang bergegas menuju Lu Yun, tiba-tiba terlihat ngeri, seolah dia baru saja melihat sesuatu yang membuatnya takut, sehingga api biru di matanya mulai berkedip. Tampaknya telah dirusak oleh angin kencang. Tapi sebelum Hei bisa menghilangkan kelembamannya, Lu Yun sudah berteleportasi di depannya. Seekor ikan besar berwarna hitam putih muncul dari tubuh Lu Yun, membawa kobaran api, dan langsung menelan Hei. Kecepatannya sangat cepat hingga Hei menghilang tanpa mengeluarkan jeritan atau erangan apapun. Hanya kegelapan hangus di tanah yang secara diam-diam membuktikan bahwa seseorang telah berdiri di sini. Apakah kamu puas dengan transformasiku menjadi manusia hidup? Lu Yun berkata dengan ekspresi jahat di wajahnya. Ekspresi pria berjubah hitam berubah drastis ketika dia melihat pemandangan ini, dan dia mundur dua langkah dengan ngeri. Bagaimana bisa, kamu, dot api di tubuhmu adalah, dot api yang aneh. Bagaimana kamu bisa memiliki api yang aneh? Ini tidak mungkin. Oh, kamu cukup berpengetahuan, bukan? Kamu bahkan tahu tentang kebakaran aneh. Kata-kata Lu Yun penuh sarkasme. Ini adalah ejekan dari dua pria berjubah hitam yang merampok rumah dan rumah. Meskipun dia mengalami kebakaran yang aneh, dia bahkan tidak berpikir untuk melakukan hal seperti itu langit dengan api binatang mereka. Beraninya kamu. Kamu, jangan datang. Pria berjubah hitam itu melangkah mundur. Namun karena efek penekan api ikan yin yang pada tubuh Lu Yun terlalu kuat, api biru pada tubuh pria berjubah hitam itu langsung berhenti, menyebabkan tubuh pelari hitam itu membeku di tempatnya oleh udara yang sangat dingin. Tidak dapat mundur 1 inci pun. Melihat Lu Yun yang perlahan mendekatinya, pria berjubah hitam itu memohon, selama kamu tidak membunuhku, aku bisa melakukan apapun yang kamu mau. Aku datang dari kota Zhongsu, aku tahu banyak hal-hal di kota Zhongsu. Selama kamu tidak membunuhku, aku akan menceritakan semuanya padamu. Lu Yun tercengang oleh kata-kata pria berjubah hitam, dan berkata, saya tahu kamu ingin hidup, tetapi bisakah kamu berpikir 2 kali sebelum berbohong? Apakah saya mengatakan bahwa saya berasal dari kota Zhongsu? Saya benar-benar datang dari kota Zhongsu. Ini adalah tanda keluarga dari keluarga Yan di kota Zhongsu.
Saya Yan Yan, tuan muda keempat dari keluarga Yan. Pria berjubah hitam mengeluarkan token dari cincin penyimpanan dengan susah payah dan berkata. Udara yang sangat dingin akan membekukan seluruh tubuhnya menjadi patung es. Jika bukan karena adanya api binatang di tubuhnya, aku khawatir dia sudah bertemu kembali dengan Hei Yi di jembatan Naihe sekarang. Melihat apa yang pihak lain katakan tentang memiliki hidung dan mata, Lu Yun samar-samar mempercayainya. Lalu kenapa kamu, tuan muda keempat dari keluarga Yan, tidak tinggal di kota Zhongzhou dan datang ke tempat di mana burung tidak buang air besar ketika kamu tidak ada pekerjaan? Aku juga tidak mau, tapi semoga beruntung, hadiah dewasa yang kudapat adalah bertahan hidup di padang rumput terpencil ini dan kembali ke kota Zhongzhou dengan mengandalkan kemampuanku sendiri. Yan Yan berkata dengan sedih. Upacara kedewasaan kebanyakan orang adalah tentang bersaing dengan tetua klan, atau tentang menaklukkan api binatang, atau tentang peringkat di antara generasi muda tahun, dan Anda dapat belajar tentang leluhur Anda. Terus terang, itu hanya untuk mendapatkan 100 sumber binatang buas di padang rumput ini dan kembali ke Pulau Zhongzhou. Setelah mendengar pengalaman Yan Yan, Lu Yun mengungkapkan simpati yang mendalam, jadi Lu Yun memutuskan untuk membantunya mengakhiri hidup yang menyedihkan ini lebih awal. Mata yang awalnya dipenuhi nyala api digantikan oleh cahaya perak. Jushen mengirim jenderal untuk mengaktifkan. Pria berjubah hitam bahkan tidak punya ruang untuk melawan, karena tubuhnya membeku di tempatnya, dan api hewan yang sombong itu dengan sempurna dipadamkan oleh api ikan yin yang di tubuh Lu Yun. Setelah mengambil kendali atas Yan Yan, Lu Yun tidak repot-repot bertanya kepadanya tentang berbagai hal satu persatu, dan langsung melepaskan jiwanya. Biarkan RH memakan RH yang mengantuk, sehingga RH dapat menyerap ingatan Yan Yan, menyaring informasi yang tidak berguna, dan mengintegrasikan serta melaporkan informasi yang berguna kepadanya. Adapun Lu Yun, dia sedang memikirkan satu hal, mengapa dia dengan jelas merasakan nafas api khusus pada kedua orang ini, tapi apakah itu Hei Yi atau pria berjubah hitam di depannya, saat ini mereka saling membunuh, yang ada di tubuh mereka api biru samar juga menghilang. Hal ini membuat Lu Yun sangat bingung.